Shalom saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita secara online ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, Engkau urapi kami, jamalah kami, Engkau kuduskan kami, supaya kami boleh layak untuk memuji mengagungkan nama Engkau. Dan kami rindu Tuhan, supaya hadirat-Mu boleh kami rasakan dan kami menikmati Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan kasih. Tuhan, Engkau mau memimpin menyertai setiap ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami dan pengharapan kami, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang dasar, Allah yang luar biasa. Engkaulah kekasih jiwa kami, yang kami agungkan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Yes, yes. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu semua kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jamalah mulut kami, jamalah hati kami, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Oh haleluya. Glory. Yesus, ku bersyukur. Engkaulah kota pertahanan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Glory. Haleluya. 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 Oh Yesus. Glory. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu memenuhi hati kami ya Bapa. Itu memenuhi hidup kami Tuhan. Dan kami percaya mengalir dalam hidup kami. Dan kami akan merasa tenang bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami. Dan Engkau menjamah kami ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk ucapan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Sama. Bapa di dalam surga, demi nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, oleh persekutuan Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan menerima segala puji-pujian penyembahan umat-Mu. Dan bukalah hati pikiran kami buat firman-Mu. Sucikan baik hamba maupun umat-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut dengan kerendahan hati dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi sidang jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama tema firman Tuhan masih 1 Petrus 4 ayat 7. Tapi ureannya tidak di situ. Ureannya kita gandeng dengan Yohanes pasal 4. 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir dari sebuah kehidupan peradaban manusia akan berhenti pada suatu saat secara menyeluruh di akhir zaman itu. Petrus mengatakan, kuasailah dirimu supaya kamu bisa tenang, bisa berdoa. Nah, kalau saya kaitkan dengan Yohanes pasal 4, saya bacakan satu ayat saja, tetapi kisah ini ditulis di dalam Yohanes pasal 4, panjang lebar, tentang perempuan Samaria. Ayat yang ke-13, jawab Yesus kepada wanita Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini ada kata hidup, air hidup, memancar kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dari kisahnya perempuan Samaria itu ada satu kebenaran tentang kehidupan. Dan wanita ini sedang menimba air pasti untuk kebutuhan hidup. Mari kita kaitkan dengan 1 Petrus 4 ayat 7. Yang bicara tentang kesudahan
segala sesuatu di dunia ini sudah dekat. Bila faktanya nubuatan kitab suci berkata begitu, maka apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita renungkan semasa kita hidup dalam dunia yang fana ini? Melalui ibadah pagi hari ini, saya yakin bukan kebetulan firman Tuhan buat saya dan saudara bersama-sama tentang kehidupan ini. Pertama, dari Yohanes pasal 4, itu kisahnya seorang wanita. Wanita ini disebut wanita yang tidak baik. Bahasa kasarnya seorang wanita pelacur. Atau wanita yang bagaimana lagi lah istilahnya. Karena dia bermain dengan 5 laki-laki tanpa pernikahan yang benar, yang kudus. Nah, kita lihat, saudaraku, tentu ada berbagai macam penyebab mengapa wanita ini sampai melacurkan diri. Apakah dia ada satu kehausan seksual? Apakah tekanan ekonomi? Apakah karena godaan dan seterusnya? Kita tidak boleh menjadi hakimnya. Tetapi dari kisah ini saya petik tentang kehidupan. Pertama, di sini dijelaskan kalau saudara baca nanti di rumah untuk memanfaatkan waktu. Sumber kehidupan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saya, yang di gereja, yang di rumah, katakan bersama saya, 2, 3. Sumber hidup adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanlah sumber kehidupan. Maka kita lihat dari kisah ini, siapa yang menciptakan air? Bahkan jelas dari ayat 14, 15, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Hanya kehidupanmu yang fana saja yang terpuaskan. Tapi kalau aku memberi kepadamu air hidup, memancar sampai hidup yang kekal. Jelas, ini menyiratkan bahwa Tuhan itu sumber kehidupan. Dialah kehidupan itu. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan untuk setiap orang. Kalau saudara baca pasal 3 Yohanes, itu tentang tokoh agama Yahudi yang namanya Nikodemus. Dia mewakili orang yang beragama. Sedangkan pasal 4, perempuan Samaria. Dia mewakili kehidupan yang tidak taat beragama. Bahkan mungkin agamanya sesat atau tidak beragama sama sekali. Baik orang yang beragama, baik orang yang kafir, semua membutuhkan kehidupan dari Tuhan sumbernya. Maka pesannya di sini, kalau Tuhan itu sumber hidup, maka marilah kita melihat, saudara, dalam kehidupan ini banyak persoalan, banyak kebutuhan, banyak masalah, banyak tantangan, dan seterusnya. Maka kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 14, Petrus pernah dalam kehidupannya, dia berjalan di atas air. Jemaat pasti ingat kisah ini. Lalu Yesus mengatakan, mengapa engkau bimbang? Karena Petrus tiba-tiba mau tenggelam, tadinya jalan di atas air. Sebab dituliskan dalam Injil Matius pasal 14.
apabila dirasainya angin dan gelombang di tengah laut itu, Petrus mulai bimbang, maka tenggelam. Untung Yesus meraih tangannya dan menyelamatkan dia. Jadi kalau Tuhan itu sumber kehidupan, maka pesannya di poin pertama ini, fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, kalau kita fokus pada kebutuhan kita melulu, kalau kita fokus pada kesukaran dalam hidup ini, kalau kita fokus dalam beban-beban yang menindih kehidupan kita, kita akan tenggelam. Kita akan mengalami sebuah keadaan yang terpuruk. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, selama Petrus memandang Yesus, dia tidak tenggelam. Walaupun dia berjalan di atas air, hidupnya penuh dengan kemenangan. Tapi begitu dia mulai fokus kepada angin tofan yang melambangkan fokus kepada masalah-masalah, maka Petrus tenggelam. Jadi poin pertama, kalau Tuhan itu sumber hidup, maka jemaat, pesan firman Tuhan di poin ini, fokuslah kepada Tuhan. Bukan fokus kepada persoalan-persoalan hidup. Maka Tuhan akan turun tangan. Maka Tuhan akan campur tangan, lambat atau cepat. Yang kedua, kita lihat, bukan hanya sumber hidup itu ada di dalam Tuhan. Poin kedua, perubahan hidup. Tuhanlah yang dapat mengubahkan kehidupan. Kalau saudara baca seluruh kisah ini, bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan wanita Samaria yang hidupnya penuh rasa rendah diri, penuh dengan keputusasaan, penuh dengan dosa, penuh dengan masalah, hari depannya yang tidak menentu karena dia tidak punya suami yang baik, masa depan yang cerah dan seterusnya. Tapi Tuhan mengubahkan, saudaraku. Ayo kita lihat, perubahan hidup ini meliputi apa saja. Kitab Injil atau kitab suci di dalam Injil mengajarkan ada tahapan perubahan hidup. Kita sadari zaman kita ini penuh dengan perubahan-perubahan. Luar biasa. Siapa yang dapat menduga timbul COVID seperti sekarang ini? Dan sampai kapan ini berakhir? Bisakah berubah menjadi normal kembali seperti dulu kala? Tidak ada yang bisa memberi jawaban yang pasti. Hidup ini sungguh penuh perubahan. Tetapi intinya, manusia itu hidupnya tidak berubah. Manusia itu kehidupannya sudah dirusakkan oleh dosa. Itu intinya. Manusia itu hidupnya jauh dari Tuhan. Itu intinya. Manusia itu akan binasa di luar Tuhan. Nah, karena itu mari kita lihat pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Tentang perubahan hidup itu meliputi apa saja. Haleluya. Perubahan hidup pertama meliputi status. Statusnya apa? Wanita ini statusnya adalah sebagai orang Samaria. Bukan itu yang penting. Jelas dia adalah suku atau bangsa Samaria. Tetapi statusnya yang lebih penting adalah wanita ini perempuan yang berdosa. Sesungguhnya semua orang statusnya berdosa. Coba saudara baca itu Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sekalian manusia telah berdosa. Enggak peduli yang tingkat tinggi sampai bawah. Suku, bangsa apa saja. Beragama atau tidak. Semua kita berasal
hakikatnya, intinya sama saja. Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi saudaraku, kita lihat perempuan Samaria ini statusnya dari orang berdosa, Tuhan beri perubahan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang yang dibenarkan. Menjadi orang-orang mengikut Yesus Sang Juru Selamat. Saudaraku, ini penting sekali. Ini bicara tentang keselamatan jiwanya yang kekal. Ini perubahan yang paling dibutuhkan manusia. Sebab tanpa keselamatan, apa toh artinya kehidupan itu? Sesudah mati, kemana? Kaya miskin di dunia ini, belum tentu. Pandai bodoh, belum tentu. Tetapi kalau seseorang meninggal dunia tanpa keselamatan, statusnya menjadi manusia celaka. Manusia yang sia-sia dalam kehidupannya. Nah, wanita Samaria ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu senangnya dia memberitahu seluruh kota Samaria supaya dia memberitahukan ada juru selamat dunia ini bagi orang-orang yang berdosa. Ini perubahan hidup. Pertama, perubahan status. Dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dari orang yang bukan umat Allah menjadi umat Allah. Ada lagi perubahan yang tahap lebih jauh, yaitu perubahan nasib. Kalau saudara baca ayat itu, wanita ini tidak lagi menjadi wanita murahan. Wanita ini saya yakin sejak ketemu Yesus, sejak perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya, nasibnya mengalami perubahan. Diberkati, terhormat, dicintai banyak orang. Walaupun tidak ditulis, saya yakin kemungkinan besar dia berumah tangga baik-baik. Ada perubahan nasib. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Yang namanya Tuhanlah yang mengubah kehidupan kita. Bukan hanya ekonomi ataupun nasibnya ataupun segala keperluannya di dunia ini. Tetapi perubahan hidup itu meliputi sesudah itu dia akan mengalami yang namanya perubahan tempat tinggalnya. Yaitu di dalam kerajaan surga. Seperti yang Yesus janjikan, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini satu kepastian untuk masuk ke surga. Bukan cuma masuk ke surga, tetapi ada tempat tinggal. Ada satu suasana kehidupan yang begitu sempurna, yang begitu nikmat, yang begitu indah, yang begitu agung, mengagumkan. Nah, 3 tahapan perubahan hidup ini sesungguhnya merupakan 3 pokok penting ketika manusia hidup di dunia. Ia diselamatkan dari orang berdosa menjadi orang yang disucikan, diampuni, yang namanya tertulis dalam surga. Nasibnya mengalami perubahan. Saya yakin kalau orang sungguh-sungguh ikut Yesus, nasibnya mengalami perubahan. Yang ketiga, suatu saat dia akan mendiami satu tempat yang disebut kerajaan surga. Satu tempat yang begitu mengagumkan, yang begitu membahagiakan. Haleluya. Itulah poin kedua tentang perubahan hidup. Poin yang ketiga, saudara, jerat-jerat kehidupan.
Perempuan Samaria ini mengalami suatu jerat. Sehingga dia tidak berani keluar pagi hari bersama tetangganya. Dia memilih siang hari. Ketika sepi di sumur kuno peninggalan nenek moyangnya Yakub itu. Perempuan ini seorang diri. Merasa malu. Merasa hidupnya kotor. Merasa ditolak sana ditolak sini. Dibenci. Dihina. Lalu dia menimba air sendirian. Yesus menghampiri dia. Yesus ceritakan tentang air hidup. Saudaraku, kita melihat bahwa jerat kehidupan itu ada. Ayo saya bagi secara cepat untuk memanfaatkan waktu kita ibadah ini secara online. Jerat kehidupan itu disebut kejahatan, kenajisan, kesombongan, kekecewaan, kepahitan, kebencian. Nah, kakak ini semua tentu saudara dan saya bisa cepat memahami. Ini semua jerat kehidupan. Kenajisan kalau diuraikan meliputi hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Mulai percabulan, perjinahan, persundalan. Wih, akhir zaman luar biasa jerat kenajisan ini. Juga kejahatan. Mulai dari korupsi, mulai dari perampokan, penganiayaan, peperangan, penjual organ-organ orang, penculikan, peperangan. Waduh banyak. Tapi juga setiap hari ada orang hidupnya dipenuhi dengan kebencian, kekecewaan, kepahitan hati, kemarahan, kesombongan. Semua itu jerat-jerat kehidupan. Jadi pesannya waspadalah. Kalau yang pertama pesannya fokus kepada Tuhan. Karena dia sumber hidup. Jangan fokus pada masalah. Kalau yang kedua, poin kedua, pesannya karena Tuhan itu ahlinya mengubah kehidupan, datanglah kepada dia. Serahkan hidupmu. Dia yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Baik status, baik nasib kita, sampai di dalam kerajaannya yang kekal. Tetapi di poin ketiga ini, jerat-jerat kehidupan itu selalu ada setiap saat. Pesannya dari firman Tuhan ini apa? Waspadalah. Supaya jangan kita masuk jerat-jerat kehidupan. Karena Tuhan sudah memanggil kita, melepaskan kita. Kalau tahu ada yang terjerat kembali, Tuhan bersedia menolong, mengangkat kita, memulihkan kita, melepaskan kita kembali. Yesus adalah pelepas kehidupan itu. Dari jerat-jerat yang mematikan, yang merusak, yang menghancurkan nasib dan harapan manusia. Haleluya. Itu sebab renungkan pagi ini. Adakah jerat-jerat yang saudara biarkan menjerat kehidupan kita? Mari kita sadari. Dan tetaplah berjaga-jaga. Waspadalah. Kehidupan selalu kuasa iblis itu mengintip, mencari kelemahan kita. Dan berusaha menjerat jerat kehidupan yang setiap saat muncul di mana saja. Akhirnya, 1 Petrus 4 tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka logis, kalau kita memastikan statusku ini masuk surga atau enggak, itu harus jelas. Kedua, kalau kesudahan segala sesuatu ini akan segera diakhiri,
maka marilah nasib kita ini Tuhan yang mengubah hidup kita. Nasib kita, mari kita bersandar Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, mari kita waspada. Jerat-jerat kehidupan. Penutup, kita lihat untuk apa kita hidup. Poin ketiga, untuk apa kita hidup? Poin keempat. Kalau yang pertama, sumber hidup itu Tuhan Yesus. Poin kedua, perubahan hidup itu hanya Yesus yang dapat mengubahkan dengan sebenar, dengan sepenuhnya, dengan sungguh. Poin ketiga, jerat-jerat kehidupan. Poin keempat, untuk apa kita hidup? Saudara, kalau saudara baca, di situ ada percakapan, bukan soal air di sumur dan air kehidupan lagi, tetapi soal penyembahan. Yesus berkata, sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar tidak menyembah di Yerusalem, tidak menyembah di Gunung Gerizim, tapi penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ayat 23, 24, karena Allah itu roh adanya. Artinya, untuk apa hidup? Apa untuk cuma cari nafkah melulu? Cari kejar ilmu? Untuk cari teman sana sini, cari jodoh? Memburu kenikmatan hidup? Dan lain sebagainya. Ingat saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, untuk apa manusia ini hidup di dunia ini? Untuk apa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan kehidupannya? Maka intinya yang paling mendasar, supaya manusia jadi penyembah-penyembah Tuhan. Semua makhluk menyembah Tuhan. Sampai Daud berkata, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, ini pesannya, hargai ibadah. Yang setia ibadah, yang sungguh-sungguh ibadah walaupun situasi masih online. Karena inilah tujuan Tuhan menciptakan kita manusia untuk hidup ini. Supaya kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bahkan terus menyembah Tuhan, makin dalam, lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Tuh coba. Lebih dalam lagi. Sampai puncaknya. Sampai level terakhir. Kita diubah seperti Kristus. Istilah rohani dalam Alkitab, kita menjadi mempelai wanitanya. Yang tanpa cacat celah, yang sempurna. Itu gunanya manusia ini hidup. Untuk apa? Kalau untuk kaya, untuk pangkat, untuk hebat, untuk dikenal, dipuji sana, dipuji sini, saudara, terlalu biasa. Tapi firman Tuhan Yohanes pasal 4 itu, saya tutup dengan poin keempat ini. Untuk apa manusia hidup di dunia? Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Berarti banyak penyembahan yang salah. Banyak penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, ada damai. Ada kekuatan yang baru. Ada berkat yang tidak terduga. Dan ada pertumbuhan rohani. Sebab hidupnya Allah terus memenuhi. Hadiratnya Allah terus mengubah. Bahkan sampai kita menjadi seperti Kristus. Mempelai laki-laki surgawi. Puji nama Tuhan. Mari jemaat, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini, kita mengerti, kita imani, dan kita lakukan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Supaya kami menyadari
kehidupan yang berjalan tiap hari, ganti minggu, ganti bulan terus ini. Membuat kami tidak jenuh, membuat kami tidak tersesat, membuat kami tidak salah keputusan, membuat kami tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi kami supaya mengerti ya Tuhan, Engkau sumber hidup, Engkau yang dapat mengubahkan kehidupan ini. Engkau yang meluputkan kami dari jerat-jerat kehidupan. Dan Engkau yang mengarahkan kami untuk apa kami hidup di dunia ini. Berkati setiap hati yang sudah menyambut firman-Mu. Dan mari Roh Kudus, ubahkan hidup kami seperti yang Engkau mau. Terpujilah Engkau, haleluya, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang jemaat, mari kita angkat wajah tangan kita yang di rumah semua. Bersyukurlah hatimu. Jemaat yang dicintai Tuhan, terimalah berkat surgawi, segala berkat rohani dan jasmani, pribadi dan keluarga, hari ini, esok sampai hari depan, dari Allah Bapa di sorga, Anak Allah yang hidup, Kristus Tuhan yang mulia, dan Allah Roh El Kudus memberkati saudara, melindungi saudara, mencukupi dan menjadikan saudara berkat, menyertai saudara sampai zaman ini berakhir, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ilahi ini. Haleluya. Amin.